Heril Anwar berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tentu itu menggambarkan sebuah semangat yang besar untuk terus memiliki hidup yang berarti atau bermakna bagi alam semesta, bagi sesama, dan juga bagi Tuhan. Seandainya Tuhan memberikan kita hidup 1000 tahun lagi, biarlah tetap itu dari tahun pertama sampai tahun ke-1000 adalah tahun-tahun untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Tapi kita harus menghadapi desain Tuhan. Kita tidak hidup untuk 1000 tahun di bumi ini. Kita hidup sementara. Dia berkata bahwa umur manusia 70 tahun. Dan kalau masih kuat 80 tahun. Itu pun dengan berbagai macam penderitaan. Bahkan dalam Mazmur 103 dikatakan ayat yang ke-15 dan 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bagaimana dengan rencana hidup saudara? Apakah saudara merencanakan hidup untuk lama sekali di dunia ini? 200 tahun, 300 tahun. Sehingga saudara merasa perlu memiliki begitu banyak harta, begitu banyak kekayaan untuk menopang hidup yang lama itu. Cara kita hidup. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, cara kita hidup hari ini menggambarkan apakah kita merindukan dunia ini, tempat kita selamanya, atau merindukan surga. Hidup di dunia ini adalah masa persiapan. Hidup di dunia ini adalah memperlengkapi kita untuk mengalami hidup yang sebenarnya. Jadi perhatikan cara saudara hidup. Mari perhatikan cara kita hidup di dunia ini. Adakah lewat cara kita hidup saat ini orang tahu, oh kita sedang mempersiapkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, yang sebenarnya, yang waktu singkat ini. Adakah kita pergunakan untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya? Yang kedua, saudaraku, keberadaan kita di dunia saat ini adalah sementara. Sangat sedikit waktu. Oleh sebab itu, tidak ada waktu untuk berleha-leha. Jangan buang-buang waktu percuma. Karena hanya sedikit saja. Hanya sebentar saja. Oleh sebab itu, pergunakanlah sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, saudaraku, perhatikan baik-baik ayat yang ke-16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ada pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ketika saudara hidup di dunia ini, barangkali begitu banyak orang yang mengeluh-elukan saudara dengan status sosial saudara, dengan harta saudara, dengan pangkat saudara. Mungkin banyak sekali orang yang mengeluh-elukan, memuji-muja saudara. Tapi akan tiba waktunya, pelan-pelan, saudara tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi. Jangankan orang lain, anak saja, mungkin dengan kesibukan yang dia alami, lupa kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Kuburannya pun tidak dikunjunginya lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya apa yang kita bangun di dunia ini hari ini, adakah bangunan itu mencerminkan bangunan yang kita rindukan kelak di surga? Bagaimana kita hidup di dunia saat ini? Adakah kita menghargai waktu yang Tuhan beri saat ini? Lalu apa yang kita simpan? Adakah kita berusaha menyimpan segala nama besar di dunia ini, lalu melupakan nama yang tertulis dalam kitab kehidupan di surga? Mari renungkan baik-baik, saudaraku. Sesungguhnya kita tidak diciptakan
untuk hidup di dunia ini, tapi kita diciptakan untuk mempengaruhi dunia ini supaya merindukan surga. Tuhan Yesus menolong kita.